warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai integrasi nasional. Kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu Meli Herawati, Lutfi Budianto, Husna Naimah, Alifia Nurfitriani, Hafsa Zikrinasati, M. Yusril Kemar Ramadan, Rizky Arya Muhammad, dan yang terakhir ada Windy Aida Adam. Poin-poin yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu: pertama, ada integritas nasional dan pluralitas masyarakat. Kedua, strategi integrasi. Lalu, yang ketiga, ada integrasi nasional Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, akan dipaparkan oleh Yusril Kemar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Kemar Ramadan dengan NPM 1950389. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Integrasi nasional dapat disimpulkan sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi dalam atau antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Yang ketiga, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Ada pula pendekatan integrasi suatu negara. Menurut Howard tahun 1996 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Budianto, NPM 195030066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, yaitu adanya tekad serta keinginan kuat untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, yaitu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, yaitu ada penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, yaitu adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bahasa dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh, yaitu adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, yaitu adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kesembilan, yaitu adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Yang kesepuluh, yaitu adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya itu ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Heterogen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti berbagai unsur yang berbeda atau berlainan jenis. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang dimaksud dengan kurangnya toleransi antar golongan adalah kurangnya kepedulian antar satu golongan dengan golongan lainnya. Yang ketiga, yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Hal ini disebabkan
karena masyarakat yang cenderung lebih mengikuti tren dan budaya pola hidup barat-baratan. Tanpa mereka sadari, mereka mengembangkan budaya luar di negara mereka sendiri dan melupakan kebudayaannya sendiri. Karena itulah dapat menjadi hambatan dan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan pembangunan di tiap daerah akan memunculkan adanya diskriminasi, rasa iri, marah, dan ketidakpuasan, sehingga memicu terjadinya konflik yang akan mengakibatkan terancamnya integrasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Olivia Nur Fitriani, NPM saya 1950-386. Di sini saya akan memaparkan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralitas atau masyarakat majemuk, yang merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti. Menurut Pierre Elvan Birch, masyarakat majemuk memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Ketiga, kurangnya mengembangkan konsensus atau pemufakatan bersama di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kelima, secara relatif tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Naimah, NPM 1950-382. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Dilihat dari keberagaman masyarakat Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menyimpan banyak potensi konflik yang sangat besar, baik itu bersifat horizontal maupun bersifat vertikal. Konflik bersifat vertikal yaitu konflik antara pemerintah dan rakyatnya. Sedangkan konflik bersifat horizontal yaitu konflik antara warga masyarakat dengan antar kelompok masyarakat. Nah, dalam dimensi vertikal, salah satu contoh kasusnya yaitu kasus kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri di Papua. Nah, menurut statement, penyebab konflik kedaerahan adalah 1. Krisis pemerintah nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintah karena lemahnya konstitusi. Yang kedua yaitu kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik, baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga negara. Yang ketiga yaitu pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah. Yang keempat yaitu ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional yang sulitnya sukses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. Yang kelima yaitu rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Lalu salah satu contoh konflik horizontal yaitu konflik yang berlatar belakang dengan agama. Konflik agama seringkali terjadi karena agama merupakan salah satu hal yang bersifat sangat sensitif. Ketegangan antara agama seringkali disertai dengan tindak kekerasan. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Zikrina Sati, NPM 1950-387. Di sini saya akan memaparkan strategi integrasi. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda, dalam membangun negara bangsa, ikatan antar kelompok-kelompok yang berada dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok.
Di samping itu, masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit, seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene mendasar pada ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Adam, NPM 195030-108, ingin membahas mengenai strategi integrasi nasional. Ada 3 strategi. Yang pertama ada asimilasi, yang kedua akulturasi, yang ketiga ada pluralis. Nah, asimilasi ini adalah gabungan 2 kebudayaan sehingga menghasilkan kebudayaan baru dengan menghilangkan ciri khas atau identitas dari masing-masing kebudayaan ini. Contohnya itu seperti lagu dangdut. Dari lagu tradisional Indonesia digabungkan dengan lagu dari India sehingga menghasilkan genre baru, yaitu genre dangdut. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi ini adalah gabungan 2 kebudayaan sehingga menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan identitas atau ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut. Contohnya itu seperti Menara Kudus dari kebudayaan Hindu, bangunannya dari kebudayaan Hindu, tapi tempatnya itu digunakan untuk orang Muslim beribadah. Atau contohnya wayang dari kebudayaan India dan kebudayaan Jawa gitu. Lalu yang ketiga ada pluralisme. Nah, plural ini tuh sangat menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Jadinya setiap perbedaan yang ada seperti agama, budaya, suku dapat berkembang dengan baik atau dengan damai di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tuh sesuai dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap perbedaan itu memiliki nilai dan kedudukan yang sama, karena tidak ada parameter yang dapat menilai suatu kebudayaan ini lebih bagus, kebudayaan ini lebih jelek, itu nggak ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Muhammad dengan NPM 195030-393. Dimensi integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari 2 dimensi. Yang pertama ada horizontal dan yang kedua ada vertikal. Vertikal adalah integrasi politik, dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua ada horizontal atau integrasi teritorial, dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah, tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Tantangan yang dihadapi dimensi vertikal dan horizontal. Yang pertama ada tantangan vertikal terlebih dahulu. Tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekuatan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Menurut Samsudin 1981, horizontal berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandarawati, NPM saya 19503057. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di presentasi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mewujudkan integrasi nasional. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Di era global, negara berada dalam 2 tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung
mengabaikan batasan-batasan bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit, seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Para pendiri negara menghendaki kesatuan di negara diwujudkan dengan menghargai terhadap perbedaan di dalamnya. Artinya bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Sejalan dengan itu, dipakailah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya.